Halo teman-teman, kembali lagi bersama DG. Pada kesempatan ini, DG akan melanjutkan bahasan alur anime Sueto Tsurugi no Wistoria episode 9. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Seluruh peserta praksis akbar langsung melesat cepat sesaat setelah kegiatan besar itu dimulai. Will pun agak kebingungan, karena dia masih belum terbiasa menyelaraskan pergerakan timnya sendiri. Selain itu, banyaknya monster yang muncul secara tiba-tiba membuat Will benar-benar sangat waspada. Dia pun merasa tergerak untuk memberikan bantuan, karena teman-temannya pasti dirugikan dalam pertarungan jarak dekat. Namun saat dia hendak melawan, tiba-tiba saja Wignall langsung menghentikannya. Sedetik kemudian, Lihana terlihat bergerak dengan cepat serta memberikan serangan kejutan petir pada para monster. Hebatnya, para monster semut merah itu langsung hancur berkeping-keping setelah menerima serangan petir Lihana. Sambil tersenyum, Wignall menjelaskan tentang asal-usul Lihana, di mana marga Owenzaus merupakan keluarga kesatria. Lihana sendiri nyatanya adalah penyihir dengan spesialisasi pertarungan jarak dekat. Dan tentu saja penyihir tipe ini bisa dibilang jarang di antara para penyihir. Detik itu juga Lihana menyampaikan pada rekan-rekannya bahwa mereka tidak boleh berebut kredit dengan tim lain. Jadi mau tidak mau, mereka semua harus bergerak secepatnya agar bisa mendahului tim yang lainnya. Mengingat pesan Pak Wagner beberapa waktu yang lalu, Will menyadari kalau persepsi dan responnya tidak seluas cakupan sihir search milik timnya. Tentu saja ini merupakan kelemahan yang sangat fatal, apalagi search merupakan sihir terpenting untuk mengeksplorasi dungeon. Search adalah sihir umum yang digunakan untuk mendeteksi adanya musuh atau anomali. Jadi mau tidak mau sihir ini harus dikuasai para penyihir untuk menjelajahi dungeon. Will pun terlambat mendeteksi musuh. Para monster itu pun dibantai habis oleh yang lainnya. Hal ini pun membuat Wignall mulai meragukan penilaian Lihana setelah melihat Will yang tidak membantu apa-apa. Namun Lihana tetap berpikir positif karena Will belum mendapatkan kesempatan saja. Tapi tetap saja, pada akhirnya gadis itu juga mulai meragukan Will. Setelah menyerap jejak sihir monster di dalam tongkat sihir, Wignall dan yang lainnya mulai pergi meninggalkan Will yang masih sibuk mengumpulkan sisa tubuh monster. Will terpaksa melakukan ini untuk mendapatkan tambahan kredit akibat keterbatasannya yang tidak memiliki tongkat sihir. Namun demikian, Will sudah menduga hal ini sejak awal. Di hadapan Colette, dia tersenyum dan berjanji untuk mencari jalan lain demi membantu timnya. Walau pada faktanya dia masih belum juga mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Will pun agak depresi. Ternyata rekan setimnya terlalu hebat hingga tidak memerlukan bantuannya. Jika begini terus, bisa-bisa Will hanya akan menjadi pembawa barang saja. Setelah seharian menyusuri dungeon, Lihana menginstruksikan pada membernya untuk beristirahat. Wignall pun mengaktifkan sihir ilusi api sebagai benteng perlindungan. Walaupun api itu hanya ilusi dan tidak panas sama sekali, tapi para monster jadi tidak berani mendekat. Will lantas membuka perbekalan di tasnya dan membagi-bagikan pada rekan setimnya. Namun saat dia hendak membagikan ransum itu pada Wignall,
Elf itu nampak risih dan tidak mau didekati. Tanpa bertele-tele, Wignall pun menyampaikan kalau dia sebenarnya tidak ingin bersentuhan dengan Will secara langsung. Dia melanjutkan kalau bangsa elf hanya boleh bersentuhan dengan orang yang diakuinya saja. Jelas saja Will begitu terkejut. Colette pun terlihat kesal karena Wignall begitu rasis. Namun Wignall sudah tidak mau berdebat karena dia adalah seorang elf. Sudah bukan rahasia umum kalau elf memang bersikap demikian. Will pun meminta Colette berhenti membelanya. Dia tidak tersinggung dan memaklumi keadaan ini. Apalagi elf memiliki budaya dan adat yang begitu unik. Di dalam hatinya, Will mengetahui kalau elf sama halnya seperti bangsa dwarf yang berasal dari dunia lain. Namun elf adalah ras sihir yang sangat dihormati. Solidaritas mereka sangat tinggi dan tidak sombong. Bangsa elf jauh lebih hebat dari para penyihir dalam berbagai bidang. Bahkan salah satu magia vendor adalah seorang elf. Di sela-sela waktu istirahat, Lihana mulai membahas rencana serta tujuan utamanya, yaitu mengalahkan Luminous Naberus. Monster berkepala 3 itu memiliki nilai 110 kredit, di mana kredit tersebut adalah yang terbesar dalam Praksis Akbar. Naberus merupakan penjaga tunggal yang mendiami dungeon lantai 10, dan kabarnya monster itu kerap menimbulkan korban jiwa. Bisa dikatakan kalau Luminous Naberus adalah bos dungeon Praksis Akbar. Jadi itulah tujuan utama Lihana. Dia ingin menunjukkan pada Menara bahwa timnya bisa mengalahkan monster dengan nilai yang fantastis. Lihana memang terkesan terburu-buru, namun dia beralasan bahwa untuk menghadapi Naberus diperlukan kondisi yang prima. Oleh karena itulah Lihana fokus mengincar bos dungeon dulu, baru setelahnya menghadapi monster yang lainnya. Untuk memudahkan rencananya, Lihana akan melewati rute terpendek menuju Naberus. Di sisi lain, salah satu penjahat yang muncul sebelumnya terlihat membantai banyak manusia dan juga para monster. Makhluk tanpa kepala yang biasa dipanggil Headless itu nyatanya melakukan aksi jahatnya hanya karena kesal saja. Headless yang tidak bisa berbicara lantas menuliskan sebuah tulisan sihir di udara untuk berinteraksi dengan rekannya yang bernama Maruze. Assassin bertopeng itu nampak tidak komplain dan membiarkan Headless melakukan hal sesukanya. Kembali pada tim Lihana yang telah sampai di lantai 10. Mereka nampak kebingungan karena menemukan banyak sekali bangkai monster yang berhamburan di tengah jalan. Setelah melewati rute terpendek, Lihana begitu yakin kalau kejadian ini tidak mungkin dilakukan oleh tim lain. Will pun melakukan pengamatan, di mana dia sadar kalau para monster dibantai dengan kekuatan fisik. Hingga saat ini dia masih belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Lihana pun memimpin rombongan dan memastikan kalau Naberus berada tepat di depannya. Namun betapa kagetnya dia setelah menemukan monster tersebut tewas bersimbahkan darah. Seluruh member pun mengaktifkan search untuk menemukan kejanggalan. Sayangnya mereka tidak menemukan apapun, walau jejak sihir musuh masih belum menghilang. Di sini dapat dipastikan kalau Naberus baru saja dikalahkan. Namun mereka masih tidak mengetahui siapakah yang mengalahkan bos penjaga lantai 10 ini. Will pun mengingat ajaran Pak Wagner, di mana search memang berguna tapi tidaklah mutlak. Sadar kalau ada monster yang bisa menghindari search, Will pun segera menoleh ke atas dan menemukan monster besar yang siap menyemburkan nafas lasernya. Jelas saja dia segera memperingatkan timnya untuk waspada. Dia pun berusaha menahan serangan laser si monster dengan pedangnya. Tentu saja Will terpental karena serangan si monster memang sangat kuat. Wignall pun terhempas dan menabrak dinding setelah menerima pukulan kuat si monster. Ketika semua member bersiap melesatkan serangan kuat bersama-sama, saat itu juga monster tersebut memukulkan tangannya ke tanah hingga menjatuhkan semua orang ke lantai dungeon yang semakin dalam. Will berusaha menyelamatkan Wignall yang sudah tidak sadarkan diri. Wignall sendiri mengalami luka yang cukup serius di lengannya. Sementara itu Julius dan Sion terlihat berjuang bersama dalam menghadapi monster yang datang menyerang. Mereka sadar
kalau saat ini tengah berada di lantai 11 yang merupakan wilayah kewenangan pihak menara. Hanya penyihir senior saja yang boleh memasuki zona berbahaya ini. Di lokasi terpisah, Colette terlihat mengkhawatirkan Lihana yang berdarah-darah. Lihana sendiri telah menyadari bahwa dia berada di dungeon yang berbahaya. Struktur labirin dan kekuatan monster di lantai ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi waktu terus berjalan. Jika tidak segera berkumpul dengan member yang lainnya, maka semuanya akan binasa di dalam dungeon ini. Setelah mengalami mimpi buruk mengenai masa lalunya, Wignall nampak terbangun dan kebingungan. Wignall pun agak kaget setelah mengetahui kalau Will berhasil mengalahkan monster mengerikan di saat dirinya masih tidak sadarkan diri. Sayangnya Wignall masih keras kepala dan tidak mau menerima bantuan Will untuk merawat lukanya. Dengan serius Wignall menegaskan bahwa dia tidak akan pernah sudi disentuh oleh anak gagal seperti Will. Dia pun meminta peralatan medis pada Will dan setelahnya mengobati dirinya sendiri. Saat ini Will tengah memikirkan keadaan Colette dan yang lainnya. Apalagi mereka hanya membawa perbekalan sederhana. Sebagian besar perbekalan yang dibawa Will hancur dan hanya menyisakan beberapa peralatan medis serta senjata. Melihat kondisi lingkungan yang begitu ekstrim, Will memperkirakan kalau timnya hanya memiliki waktu sehari saja untuk bertahan hidup. Will lantas meminta Wignall untuk bersiap menyusuri dungeon agar mereka bisa berkumpul dengan yang lainnya. Namun Wignall menolaknya. Jika tersesat di dalam dungeon, maka semuanya harus mengikuti protokol dan menunggu tim penyelamat. Namun Will memastikan bahwa mereka harus bergerak atau mati karena diam dan pasrah begitu saja. Selain itu, tim penyelamat pasti akan terhambat dengan kemunculan monster super kuat sebelumnya di lantai 10. Di sisi lain, Pak Wagner mendapatkan kabar dari Bu Eliza bahwa telah terjadi serangan monster di barak lantai 8. Tapi yang lebih mengerikan lagi, beberapa mayat nampak menancap di dinding dan kepala mereka hilang entah kemana. Bu Eliza masih belum mengetahui kondisi di lantai 9 ke bawah. Tapi dia sudah menduga kalau kondisinya tidak jauh berbeda dengan lantai 8 ini. Jelas saja Wagner begitu tercengang. Dia pun menduga tentang adanya dalang busuk di balik insiden mengerikan ini. Sedetik kemudian Edward datang dan memastikan bahwa Praksis Akbar telah dibatalkan. Kegiatan ini sudah di luar batas dan membahayakan nyawa para peserta. Edward dan Wagner pun mau tidak mau harus turun ke bawah untuk memberikan bantuan. Kembali pada Will dan Wignall, yang mana mereka sedang berdebat mengenai penggunaan energi sihir. Kemampuan deteksi Will dan search milik Wignall jelas sangat berbeda. Will pun memberikan masukan penting agar energi Wignall tidak terkuras habis karena melakukan tindakan yang tidak penting. Wignall bertugas mendeteksi hawa keberadaan musuh dari jarak jauh, sementara Will dan Kiki akan menghadapi serangan kejutan musuh dari jarak dekat. Tapi yang lebih penting mereka harus fokus menghindari pertarungan sebanyak mungkin untuk sekedar menghemat tenaga. Wignall sungguh tidak mengerti mengapa Will begitu tenang dalam kondisi segawat ini. Will pun hanya tersenyum. Dia lantas menjelaskan tentang pengalamannya yang sering tersesat hingga ratusan kali di dalam dungeon. Setidaknya hanya itu sajalah yang membedakan Will dan Wignall. Sesaat kemudian keduanya nampak waspada karena kemunculan 3 ekor monster babi. Monster yang dikenal dengan nama Gergesas ini membuat Will tidak memiliki pilihan selain melawan. Dia pun melawan 2 monster di depan, sementara 1 monster di belakang akan dihadapi Wignall. Wignall berhasil menjatuhkan musuh yang menjadi lawannya. Tapi di sini dia malah kaget bukan main setelah menyaksikan pergerakan Will yang begitu cepat dalam menghabisi 2 Gergesas. Hal ini pun membuat Wignall tidak sadar kalau seekor Gergesas mulai mendekat dan hendak menyerangnya. Ketika Wignall tidak mungkin melepaskan serangan sihir, dia pun mengeluarkan trik sihir ilusi api untuk mengelabuhi Gergesas. Sayangnya monster itu tidak terpengaruh dan tetap menyerang Wignall. Jelas saja Wignall sangat ketakutan dan menjerit keras. Untungnya detik itu juga Will langsung melemparkan belatinya di kepala Gergesas.
Dia lantas berlari kencang dan menebas perut monster babi jahat itu hingga terbelah jadi dua bagian. Ternyata Gergesas tidak memiliki mata, tapi penciumannya sungguh sangat luar biasa. Oleh karena alasan itulah sihir ilusi Wignol tidak berguna sama sekali untuk melawan Gergesas. Anehnya Wignol malah tertawa lebar, padahal Will sudah memuji kehebatannya. Wignol pun mengungkapkan rahasia terbesarnya, di mana selama ini semua orang telah salah dalam menilainya. Ya, Wignol adalah siswa yang tidak berbakat. Dia hanyalah satu-satunya elf yang hina dan gagal dalam kehidupan ini.